Lin Nan berjalan santai, sesekali melihat ke bawah ke arah barang-barang yang ada di tanah, namun si penjual sama sekali tidak memperhatikannya, seakan-akan dia tidak menyangka Lin Nan dapat memberikan apa yang diinginkannya. Ini, tiba-tiba, alis Lin Nan berkerut. Ada sebuah jimat kuno di tanah, diukir dengan beberapa pola yang tidak jelas bagi Lin Nan, memperlihatkan kesan misterius. Apa ini dan di mana kamu mendapatkannya? Lin Nan mendongak dan bertanya dengan lembut. Jika kau menginginkannya, ambillah pil Yuan gila itu. Aku tidak menginginkan imbalan apapun. Orang tua yang duduk di sebelahnya melirik Lin Nan lalu menutup matanya. Tampaknya orang tua ini tidak berminat membicarakan hal lain. Aku bahkan tidak tahu apa itu pil Yuan gila, jadi meskipun aku ingin membelinya, aku tidak bisa. Lin Nan juga merasa bosan, jadi dia meletakkan tanda itu, bangkit dan pergi. Meskipun mereknya terlihat agak misterius, Lin Nan tidak tahu untuk apa merek itu digunakan, jadi akan membuang-buang uang jika membelinya. Di sini sangat ramai, tetapi saya tidak tahu di mana saya bisa menemukan apa yang saya suka. Lin Nan berjalan-jalan dan menemukan beberapa hal baru dan menarik. Akan tetapi, orang-orang yang mendirikan kios itu tampaknya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak biasa tentang hal itu, jadi barang-barang yang mereka inginkan cukup keterlaluan, jadi Lin Nan mengabaikan mereka. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba sepertinya memiliki firasat aneh, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Pedang Xuan Yuan di dantian bergetar sedikit, seolah memberitahu Lin Nan bahwa perasaannya tidak salah. Lin Nan mengerutkan kening. Tampaknya memang ada sesuatu yang luar biasa di sini. Bahkan pedang Xuan Yuan, yang biasanya diam, mengeluarkan beberapa suara. Hal ini pasti sesuatu yang luar biasa. Lin Nan segera berjongkok di depan kios. Dan sentuhlah dengan lembut menggunakan tangan Anda untuk melihat apa yang memberi Anda perasaan kuat seperti itu. Pemilik kios itu adalah seorang pemuda berusia 20-an. Ia tampak sangat gembira melihat Lin Nan berlama-lama di depan kiosnya. Jarang sekali seseorang akhirnya melihat barang-barangnya setelah sekian lama. Tidak seperti yang lain, mereka semua memasang ekspresi meremehkan, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Saya menemukan semuanya. Saya bisa memperkenalkannya kepada Anda dan kita bisa menegosiasikan harganya. Pemuda itu mengatakan hal itu dengan penuh semangat. Tidak apa-apa, aku akan melihatnya sendiri dulu. Aku mungkin tidak menyukainya. Sambil berbicara, Lin Nan menyentuh pedang kayu kecil. Jantungku berdebar kencang, dan perasaan itu segera menjadi jauh lebih kuat, dan aku menangkapnya dengan benar. Pedang kayu itu tampaknya tidak diukir dari kayu, melainkan tampak seberat emas atau batu. Lin Nan berpura-pura tidak menyukainya dan melemparkannya kembali. Ia dengan santai mengambil sebilah pedang yang sudah sangat usang. Dilihat dari penampilannya, saat masih utuh, pedang itu pasti merupakan senjata pembasmi yang sangat kuat. Namun sekarang, kondisinya sudah sangat rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Bagaimana Anda menjualnya? Lin Nan mengangkat matanya dan bertanya sambil tersenyum. Ini, selama kamu punya salinan buku panduan bela diri tinju, aku akan menukarkannya denganmu. Pemuda itu tampak mengerahkan tenaga yang amat besar dan berkata dengan wajah merah. Tampaknya dia takut Lin Nan tidak akan setuju. Dia tidak yakin apakah benda ini benar-benar bernilai uang sebanyak itu. Tapi karena seseorang datang menemui kita, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Ini jelas senjata yang rusak. Aku ingin tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Bukankah itu agak mahal? Lin Nan berkata dengan sedikit penyesalan. Wajah pemuda itu menjadi gelap ketika dia mendengar ini, dan Lin Nan melihat semuanya. Oh, baiklah, pedang ini benar-benar sesuai dengan seleraku. Setelah berkata demikian, dia dengan santai meraih pedang kayu itu dan berkata, hitunglah keduanya ini bersama-sama, sebuah buku keterampilan bertinju. Bisa, pemuda itu ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata. Lin Nan tersenyum, lalu secara acak mengambil buku tentang tinju dan seni bela diri, lalu melemparkannya ke pihak lain. Dia memiliki banyak keterampilan bela diri, tetapi itu tidak membantunya sekarang. Pedang kayu ini sangat aneh. Pedang ini dapat membuat pedang Xuan Yuan bergetar, jadi pasti bukan benda biasa. Tidak peduli seberapa berharganya barang itu, Lin Nan bersedia memberikannya. Pemuda itu menerimanya dengan gembira, melihatnya sekilas, lalu cepat-cepat meletakkannya dalam pelukannya. Seolah takut terlihat orang lain, dia tidak lupa melihat sekelilingnya dan bersikap sangat berhati-hati. Baru setelah melihat tidak ada yang salah, dia duduk kembali di tempat duduknya semula dengan tenang. Jika kamu suka, kamu bisa datang lagi. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Lin Nan mengangguk dan pergi. Pada saat ini, Lin Nan sangat ingin tahu benda apa ini. Mengapa pedang Xuan Yuan merasakan getaran terhadap pedang kayu ini? Pada saat ini, alis Lin Nan tiba-tiba mengernyit. Kami datang. Suara mendesing. Cahaya pisau dingin datang diam-diam dari kerumunan.
Sosok tiba-tiba muncul dari atas kerumunan dan langsung menuju Lin Nan. Gelombang energi sejati pada saat itu sungguh mengejutkan. Dia benar-benar berada di alam Raja Dewa setengah langkah. Mata Lin Nan berbinar, tetapi tidak ada tanda-tanda panik. Dia mengira orang yang mengikutinya hanya seekor semut kecil, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi orang kuat setingkat Raja Dewa setengah langkah. Dia benar-benar menunggu sampai aku mendapatkan cukup kristal dan menukarnya dengan pedang kayu sebelum muncul. Apakah itu kesabaran yang besar? Melihat Lin Nan tidak menghindar, niat membasmi yang kejam muncul di matanya, dan sudah jelas bahwa dia ingin membasmi Lin Nan. Dia adalah seorang ahli di alam Dewa Raja setengah langkah. Hanya dengan satu gerakan, dia bisa membasmi pendatang baru ini dan lolos tanpa cedera. Namun pada saat berikutnya, tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar, mengejutkan mata semua orang dan memenuhi telinga mereka dengan suara dengungan. Anda berani mengambil tindakan di pasar ini, Anda tidak tahu apakah Anda hidup atau mati. Suara mendesing. Seorang pria besar berseragam, memegang senjata besar, terbang mendekat. Dengan jentikan tangannya, tombak di tangannya terbang melintasi langit. Raja Dewa setengah langkah tidak menyangka kalau dirinya akan seberuntung itu dan ada yang menjaga di sini. Namun pada saat ini, dia telah mengambil keputusan. Selama dia membasmi Lin Nan, dia bisa melarikan diri dari sini dalam sekejap mata. Suara mendesing. Dia menggertakkan giginya, tidak peduli, dan menebas langsung ke arah Lin Nan dengan pisau panjang di tangannya. Energi sejati pada pisau itu bergulir, dan aura Raja Dewa setengah langkah yang kuat meledak keluar. Kau tahu aku di sini, tapi kau masih berani menyerangku. Kau sedang mencari kematian. Pria besar itu tiba-tiba berteriak keras, tombak di tangannya membelah langit, aura dan tekanannya pun meningkat hingga ke titik ekstrim. Ledakan. Saat berikutnya, lelaki itu terlempar secara horizontal dan menghancurkan sebuah kios hingga berkeping-keping ketika dia mendarat. Dia mencoba untuk bangun, tetapi darah muncrat ke tanah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Orang ini sebenarnya setingkat Raja Dewa. Bukankah mereka yang berada di level Raja Dewa bertarung di garis depan? Beraninya kau tidak menganggapku serius. Mati saja. Pria besar itu tiba-tiba mendengus dingin, suaranya sedingin datangnya dari neraka. Pria itu secara naluriah merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan sebuah tombak segera menembus tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba datang, mencabik-cabik tubuh, dan semua sumber kehidupan lenyap dalam sekejap mata. Mari kita lihat siapa yang berani bersikap sombong di pasar ini. Seseorang, bersihkan tempat ini. Orang besar itu memberi perintah, dan segera para pelayan menyeret tubuh orang itu dan membersihkannya. Pria besar itu melihat sekeliling, lalu mendengus dingin dan pergi. Lin Nan terkejut, sulit dipercaya bahwa pria besar berseragam ini benar-benar seorang Raja Dewa yang kuat. Jika Lin Nan tidak merasakannya pada saat serangan itu, dia pasti tertipu. Itu memang ruang 9 alam yang dipenuhi orang-orang kuat. Kekuatan dunia ini terlalu mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Bukankah semua orang kuat di tingkat Raja Ilahi telah pergi ke kota langit biru? Mengapa masih ada orang yang menjaga di sini? Seseorang di antara kerumunan bertanya dengan suara rendah, wajahnya penuh ketakutan. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ada orang-orang kuat di tingkat Raja Ilahi, dan bahkan kakak tertua kita sudah mati. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ayo, pergi dari sini. Seseorang mendesah pelan. Tak lama kemudian, sosok-sosok di kerumunan itu pergi dengan sedih. Dalam benak mereka, Lin Nan hanyalah seekor semut yang bisa dibasmi dengan menjentikkan jari, namun mereka tidak menyangka bahwa di kota itu ada orang kuat setingkat Raja Dewa. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan bertindak kurang ajar seperti itu. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya, Lin Nan kembali ke hotel. Dia sekarang tidak sabar untuk melihat apa yang terjadi dengan pedang kayu yang dapat membuat pedang Xuan Yuan bergetar. Lin Nan memperhatikannya dengan saksama, dan saat pedang kayu itu dikeluarkan, perasaan aneh itu menjadi semakin kuat. Apa sebenarnya pedang kayu ini? Lin Nan memandanginya lama sekali, tetapi tetap tidak dapat memahaminya. Perasaan ini membuat orang sangat kesal. Dia juga mengeluarkan pedang yang rusak dan tidak dapat digunakan. Pedang ini sudah tidak berguna lagi, Lin Nan hanya kedok saja. Sekarang Lin Nan hanya mengesampingkannya dan mengabaikannya. Pedang kayu ini cukup misterius. Pada saat ini, pedang Xuan Yuan di dalam tubuh tiba-tiba mengeluarkan kekuatan hisap yang kuat, dan pedang kayu itu bergetar. Saat berikutnya, tiba-tiba menembus tubuh Lin Nan dan memasuki dantiannya. Berputar bersama pedang Xuan Yuan, aura aneh dan misterius terus-menerus bergejolak, memberikan orang perasaan misterius. Ini, mata Lin Nan terfokus, tetapi setelah lama menyelidiki, dia masih belum mengerti. Jadi saya tidak punya pilihan selain menyerah. Saya harus menunggu kesempatan lain di masa mendatang untuk mencoba apa sebenarnya kegunaan benda ini.
Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Nan masih tidak menemukan apapun. Dia harus pergi menemui pemuda itu lagi dan bertanya tentang asal-usul pedang kayu itu. Pemuda itu tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Dia hanya mengatakan bahwa dia menemukannya di pegunungan Tianhuang dan tidak mengatakan apapun lagi. Hal ini membuat Lin Nan sangat tertekan, tetapi pikirannya juga menjadi aktif. Bangunan yang sangat tinggi, seluruh strukturnya diwarnai seperti tinta, memberi orang perasaan aneh. Ini adalah tempat tinggal pemburu. Saat Lin Nan memasuki gerbang, dia mendengar teriakan berisik, yang membuatnya merasa gelisah. Kelompok orang ini semuanya kuat, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa, yang mengejutkan. Mereka adalah orang-orang yang hidup untuk mencari keuntungan. Pada saat ini, begitu Lin Nan masuk, suara semua orang tiba-tiba menjadi tenang, tetapi setelah beberapa saat, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Apa yang terjadi sekarang? Beraninya seorang anak yang rambutnya belum tumbuh datang ke sini. Nak, cepatlah kembali, ini bukan tempat yang pantas untukmu. Lelaki bertubuh besar dengan luka pisau yang mengerikan di sekujur tubuhnya, berjanggut lebat dan berpenampilan sangat kasar itu tengah memegang semangkuk anggur dan berbicara bercanda kepada Lin Nan. Pada saat ini, seorang wanita yang sangat menawan, mengenakan rok panjang ketat berwarna hitam, muncul. Setiap kerutan dan senyumnya membuat pria di sana menelan ludahnya diam-diam. Dia menatap wanita itu dengan saksama. Pesona senyumnya sangat memikat dan membuat orang merasa gelisah. Jangan menakutinya, atau aku akan membuatmu membayar. Setelah berkata demikian, dia tersenyum menawan pada Lin Nan. Nak, ikutlah denganku. Mungkin jika kau berperilaku baik, aku bisa membiarkanmu menikmati kebahagiaan yang tidak bisa dinikmati orang lain. Sambil berbicara, dia menjilati bibir merahnya secara provokatif, membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Terima kasih atas kebaikanmu, saudari. Lin Nan berkata dengan tenang, sambil berjalan maju tanpa henti. Terdengar tawa keras di belakangnya, dan sekelompok pria besar mulai ikut bersenang-senang. Temui aku pasti akan membuatmu bahagia. Jika kau ingin mati, katakan saja. Wajah wanita itu dipenuhi ketakutan, matanya yang indah terbuka lebar, dan dia melotot ke semua orang dengan cara yang sangat menawan, tetapi dia diam-diam ketakutan di dalam hatinya. Keterampilan yang dia latih sungguh mempesona. Meskipun dia belum menggunakannya sekarang, setiap kerutan dan senyumnya sudah menunjukkan pesona alaminya. Namun, pemuda ini tampaknya tidak menyadarinya, yang cukup aneh. Apakah ada misi di pegunungan Tianhuang? Lin Nan berjalan mendekati lelaki tua yang tengah membagikan tugas, tanpa berkata apa-apa, dan menulis kalimat ini di atas meja dengan tangannya yang berlumuran anggur. Belum, kembalilah dalam 2 hari. Orang tua itu menatap Lin Nan dengan heran, dia tidak menyangka Lin Nan akan bersikap sangat berhati-hati. Lin Nan mengangguk dengan agak kecewa. Aku ingin memasuki rerun dewa itu secepatnya, tetapi sepertinya aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku tidak punya pilihan selain kembali dan menunggu selama 2 hari. Dia menemukan hotel, membayar kristal, memasuki kamar, dan mulai berlatih. Karena Anda ingin memasukinya, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Di luar hotel, yang tidak diketahui Lin Nan adalah bahwa badai telah tiba secara diam-diam. Pada hari ini, cahaya ilahi di pegunungan Tianhuang tiba-tiba melonjak, seolah-olah mewarnai langit, terus-menerus memancarkan cahaya suci. Di pegunungan Tianhuang, terjadi gelombang binatang buas yang terus-menerus, raungannya memekakkan telinga, dan banyak orang tewas di dalam gelombang itu. Seorang lelaki kuat memandang ke arah pegunungan Tianhuang dan bergumam, pasti ada harta karun yang terungkap, kalau tidak, harta karun itu tidak akan sekuat ini. Oleh karena itu, banyak pemimpin sekte yang menetap di sana mengirim murid-murid mereka untuk mencari tahu tentang berita itu. Kemudian, mereka menemukan bahwa sebuah relik kuno benar-benar telah ditemukan. Pastilah ini adalah tempat di mana orang hebat gugur, dan berbagai peluang yang ada di sana membuat semua ras bermata merah. Tapi Lin Nan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pada hari ketiga, Lin Nan membuka matanya dan melangkah keluar. Setelah meninggalkan hotel, Lin Nan tiba-tiba menyadari bahwa jumlah orang di sini telah meningkat tanpa disadari selama 2 hari terakhir. Dia sangat bingung, tetapi tidak punya petunjuk, jadi dia berjalan cepat menuju gedung pemburu. Setelah masuk, lelaki tua yang memberikan tugas itu menatap Lin Nan dengan heran. Kau tidak datang ke sini untuk mendapatkan kesempatan di pegunungan Tianhuang, kan? Kalau tidak, mengapa harta karun muncul di pegunungan Tianhuang begitu kau hendak pergi ke sana? Lin Nan tiba-tiba terkejut, dan ketika dia berbalik, dia melihat orang-orang di aula tampaknya masih belum sadar. Orang tua itulah yang mengirim pesan kepadaku. Namun, Lin Nan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Orang tua itu tidak banyak bicara, tetapi hanya memilih beberapa tugas dari tumpukan tugas.
Lin Nan melihat sekilas dan mendapati bahwa kebanyakan dari mereka adalah keluarga besar yang menyewa pemburu untuk melindungi keturunan mereka agar mereka lebih aman di pegunungan Tianhuang. Tugas ini dapat dikatakan sederhana dan rumit, dan Anda mungkin menghadapi beberapa bahaya di dalamnya. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik, Anda juga akan binasa. Lin Nan melihat dan memilih salah satu tugas. Waktu keberangkatannya hari ini. Lin Nan tiba di tempat yang tertulis pada misi. Ternyata itu adalah loteng yang menjual harta karun dan teknik bela diri, dan loteng itu dihias dengan sangat indah. Adik kecil, apakah kamu membeli harta karun atau melelang barang? Lin Nan mengambil tugas dan menyerahkannya. Lelaki kekar itu jelas tertegun dan menerimanya dengan ekspresi aneh. Pada saat ini, dia sangat skeptis terhadap kemampuan Lin Nan. Semua orang yang memasuki pegunungan Tianhuang kali ini kuat. Jika kalian tidak cukup kuat, nyawa Nona akan berada dalam bahaya. Begitu kau memasuki pegunungan Tianhuang, bukan hanya nyawa nonamu yang dipertaruhkan, nyawaku juga dipertaruhkan. Lin Nan berkata dengan tenang, lalu energi sejatinya tiba-tiba melonjak dan tekanan menyebar. Pria kekar itu mengangguk, merasa agak yakin. Mari ikut saya. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah halaman, di sana tinggal seorang gadis muda yang anggun, sangat murni dan menawan. Kaulah yang mengambil alih misi pamanku. Ruan Qingqiu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Lin Nan. Pegunungan Tianhuang sangat berbahaya. Apakah orang seusia ini bisa melakukannya? Lin Nan mengangguk, dan pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih berjalan masuk dari luar. Matanya tampak jernih dan bersinar terang. Fluktuasi aura di tubuhnya juga sangat kuat, yang membuat orang merasa terkejut dari lubuk hati mereka. Paman, jika dia menerima misi yang kamu kirimkan, bukankah wilayah kekuasaannya terlalu rendah? Ruan Qingqiu berkata kepada pria tua berambut putih itu. Lelaki tua berambut putih itu adalah lelaki tua yang disebutkan Ruan Qingqiu, lelaki tua yang dipaksa keluar dari klan. Nama keluarganya adalah Sue, dan dia adalah kakak tertua ayahnya. Namanya Ruan Lengtang. Aduh, jangan bersikap kasar. Karena adik kecil ini berani menerima misi, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kemampuan? Pria tua berambut putih itu melihat bahwa Lin Nan memiliki sikap yang elegan dan tidak meragukannya. Hei, apakah ini pemburu yang kamu cari? Alamnya begitu rendah. Jika dia memasuki pegunungan Tianhuang, dia mungkin tidak akan tahu bagaimana dia mati. Terdengar suara yang sangat tidak sopan dari luar, kemudian masuklah seorang laki-laki berpakaian mewah, diikuti oleh laki-laki berbadan kekar. Pakaian laki-laki ini dalam balutan busana yang amat sangat indah dan pasti dibuat dengan sangat teliti. Dia juga tampan, dan saat dia berjalan keluar, dia pasti akan menarik sorakan dari gadis-gadis gila. Namun Ruan Qingqiu jelas tidak ada di antara mereka, dan dia menatap Lin Nan tanpa daya. Orang tua berambut putih itu mendengus untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Lelaki berpakaian indah itu tersenyum dingin dan menolak mendengarkan apa yang dikatakan ayahnya Ruan Lengtang. Pria yang mengikuti Ruan Qiufeng mengenakan pakaian kulit, yang tampaknya terkelupas dari tubuh binatang buas itu. Beberapa bagian kulitnya berlumuran darah merah terang, yang tampak sangat mengerikan. Sepasang mata bagaikan mata sapi, menatap Lin Nan dengan jijik dan hina. Seolah ingin pamer, dia memperlihatkan beberapa bekas luka yang dalam di dadanya, seolah ingin menonjolkan perbedaan dan keganasannya. Lin Nan memusatkan energi batinnya dan menatapnya dengan saksama. Pria besar ini hanyalah seorang pemburu yang hanya selangkah lagi mencapai alam Raja Dewa setengah langkah. Beraninya dia pamer di depannya. Lin Nan menutup mata terhadap provokasinya. Akibatnya, ketika lelaki besar itu melihat Lin Nan begitu sombong dan mengabaikannya, dia menjadi sangat marah. Kamu menemukan orang seperti ini. Apa kamu tidak bercanda? Bahkan jika kamu menawar dengan harga tinggi, kamu tidak bisa memberikan semua tekanan padaku, kan? Kali ini saat kita memasuki pegunungan Tianhuang, tentu saja aku akan membuat pengaturan yang paling aman. Jika anak ini adalah orang yang melindungi kita, aku lebih suka tidak memiliki kesempatan ini. Aku harus hidup untuk kesempatan ini. Ruan Qiufeng melirik Lin Nan dengan acuh tak acuh, penuh penghinaan. Perkataan Ruan Qiufeng membuat lelaki tua berambut putih itu terdiam. Nak, keluarlah dari sini sekarang juga dan tingkatkan kekuatanmu sebelum kembali ke sini. Apakah kau masih berani menerima misi ini? Pria itu tertawa. Pria besar ini benar-benar memfitnahnya lagi dan lagi. Lin Nan sedikit marah, dia mencibir. Apa hubungannya kekuatanku denganmu saat kita pergi ke pegunungan Tianhuang kali ini? Kau pikir kau tak terkalahkan bahkan sebelum mencapai alam Raja Dewa setengah langkah? Saat berbicara, Lin Nan menunjuk ke arah lelaki besar itu. Matanya penuh dengan seringai, kau hanyalah sampah. Kamu mencari kematian. Ada pandangan membasmi yang jelas terlihat di mata pria itu. Tertawa, telapak tangannya bergerak bagaikan cakar harimau, dengan energi sejati yang kuat,
kepala harimau yang ganas terkondensasi pada tangan pria kekar ini, berdarah dan ganas, dengan mulut besar yang terbuka, seolah-olah hendak menelan Lin Nan dalam sekali teguk. Orang ini kejam sekali saat menyerang. Hati-hati. Ruan Qingqiu tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Dia tidak menyangka bahwa pria itu benar-benar akan menyerang begitu dia mengatakannya. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, dan hanya dengan kekuatan Anda dapat memperoleh pijakan. Jika Anda ingin mempunyai hak untuk berbicara, maka tunjukkan kemampuan Anda. Pada saat ini, hawa dingin mulai muncul dalam hati Lin Nan. Lin Nan mendengus dingin, dan Ruan Lengtang di sampingnya tidak berniat menghentikannya. Ruan Qiufeng tampak menikmati pertunjukan itu, dengan tatapan menggoda di matanya, seolah-olah dia melihat Lin Nan berguling-guling di tanah. Memikirkan hal ini, Ruan Qiufeng tidak dapat menahan senyum mengejek di sudut mulutnya. Namun pada saat berikutnya, mata semua orang tak dapat menahan diri untuk tidak mengecil. Lin Nan hanya mengulurkan tangannya dan mencengkeram cakar harimau milik pria itu. Dengan suara keras, tangan pria kekar itu benar-benar digenggam erat oleh Lin Nan. Saat berikutnya, tubuh Lin Nan bersinar seperti kilat, dan seberkas cahaya melintas. Tangan kirinya, seperti seekor naga yang muncul dari laut, langsung menghantam pria kekar itu. Ledakan, lelaki kekar itu terlempar jauh dan menghantam tembok dengan suara tumpul. Sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Aku akan membasmimu. Pria kekar itu menggeram, memanjat, dan hendak menerkamnya. Sudah kubilang, kau hanyalah sampah. Lin Nan berkata dengan tenang, jika kau muncul lagi, aku akan membasmimu. Nama pria ini adalah Feng Tianzeng, dan dia adalah seorang pemburu yang sangat terkenal. Dia akan mencapai alam setengah langkah Raja Dewa dan terkenal di daerah ini. Jika mereka tidak takut menghancurkan tempat ini, serangannya akan 100 kali lebih dahsyat. Namun hanya sebuah gerakan sederhana saja sudah cukup untuk membasmi Lin Nan dalam hitungan detik, meski dia belum mencapai alam Raja Dewa setengah langkah. Dia sangat terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Tetapi saat ini, melihat tatapan mata Lin Nan yang sangat acuh tak acuh, seolah-olah semua makhluk hidup telah kehilangan makna keberadaan mereka. Tidak ada sedikit pun jejak niat membasmi, yang ada hanya ketidakpedulian. Tanpa alasan yang jelas, rasa dingin menjalar dari lubuk hatinya. Namun pada akhirnya, wajah Anda sendirilah yang penting. Kalau ada yang menyebarkan berita bahwa dia, seorang yang kuat di tingkat setengah Raja Dewa, dikalahkan oleh orang lain, siapa lagi yang akan percaya padanya? Feng Tianzeng meraung marah, wajahnya menjadi sangat pucat. Wah, kau memprovokasiku. Kau bisa mati di tanganku dan kau tidak akan mengeluh. Saat dia selesai berbicara, dia menggertakkan giginya, dan energi sejati di tubuhnya melonjak hebat, memberi orang aura penindasan tak terbatas. Feng Tianzeng meraung, dan semua energi sejati di tubuhnya mengalir ke lengannya dengan panik pada saat ini, dan kemudian masuk ke pedangnya di sepanjang lengan menara. Cahaya kuat tiba-tiba muncul pada bilah pedang itu. Suara mendesing. Saat berikutnya, seberkas cahaya pisau datang, bagaikan membelah gunung dan membelah bebatuan, menebas ke arah kepala Lin Nan. Jika pukulan ini dilancarkan, Lin Nan pasti akan terbelah dua. Tetapi saat ini, Lin Nan tampak tenang dan kalem, matanya yang gelap penuh ejekan dan penghinaan. Ledakan. Saat berikutnya, kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, menimbulkan suara yang mengejutkan. Feng Tianzeng terkejut. Dia tidak menyangka serangannya dihalangi oleh gerakan santai Lin Nan. Dia sangat terkejut. Hanya itukah kekuatanmu? Wajah Lin Nan tenang dan nadanya penuh sarkasme dan penghinaan. Tertawa, Feng Tianzeng menjadi kejam dan mengedarkan energi sejati dalam tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya pada pedang itu menjadi lebih terang, aura pedang semakin pekat, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan suara pedang. Tetapi pada saat berikutnya, Feng Tianzeng secara naluriah merasakan suatu kekuatan dahsyat menghantam lengannya. Itulah kekuatan Lin Nan yang dahsyat, sungguh menakjubkan. Bagaimana ini mungkin? Feng Tianzeng tak dapat menahan diri untuk tidak membelalakan matanya penuh kengerian. Lin Nan menggelengkan kepalanya. Dia ingin membasminya sebelumnya, tetapi setelah melihat kekuatannya, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk membasminya. Ini benar-benar terlalu lemah. Dia mengangkat kakinya dan menendang Feng Tianzeng hingga terjatuh dengan keras. Kamu terlalu lemah. Nada bicara Lin Nan acuh tak acuh dan sangat dingin. Mata Ruan Qiufeng menyipit saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, Lin Nan menatap Ruan Qiufeng dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan berpikiran buruk padaku. Di pegunungan Tianhuang, jika kamu berpikiran buruk, kamu akan mati. Ruan Lengtang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pemuda ini sungguh sombong. Meskipun putranya tidak mendengarkannya, dia tetap tidak senang meskipun diancam di depannya. Aku akan menunggumu di pintu masuk pegunungan Tianhuang. Lin Nan berbicara pada Ruan Qingqiu dengan acuh tak acuh lalu berjalan keluar.
Dia tahu bahwa Ruan Lengtang tidak akan mengambil tindakan, dan bahkan jika dia melakukannya, Lin Nan yakin bahwa dia tidak akan bisa menghentikannya. Selama kamu bukan master di level Raja Dewa, Lin Nan tidak akan menganggapmu serius. Setelah Lin Nan pergi, Ruan Qiufeng berbicara kepada Ruan Lengtang dengan suara dingin. Menurutku orang ini bukan orang baik. Kita tidak bisa membiarkan dia membawa sepupuku ke pegunungan Tianhuang. Pikirkan baik-baik. Ruan Lengtang menyipitkan matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu, tetapi Ruan Qingqiu tahu orang macam apa Ruan Qiufeng ini, jadi dia berkata dengan tenang jangan pedulikan hal ini. Lin Nan langsung keluar dari kota, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa ada lebih banyak orang di luar kota, dan juga ada lebih banyak perkelahian. Banyak orang ditinggalkan mati di hutan belantara sebelum mereka mencapai pegunungan Tianhuang. Di kota tidak apa-apa, ada peraturan yang melindungi kami dan kami tidak bisa mengambil tindakan. Di luar kota, terjadi pertumpahan darah dan pembasmian, serta semua kebencian yang terkumpul di hati rakyat pun meledak. Nak, serahkan semua keterampilan dan senjatamu kepadaku. Ketiga orang yang jelas-jelas pemburu itu melihat tubuh kurus Lin Nan, dan mereka tidak bisa menahan ide dalam hati mereka, ingin meraup untung besar. Lin Nan mengerutkan kening, berbalik dan kembali ke gerbang kota, seolah-olah dia akan lari ke kota terpencil itu jika terjadi sesuatu yang salah, yang membuat si pemburu tertawa dan menunjuk ke arah Lin Nan. Nak, apakah kau ingin pergi ke Gunung Tianhuang untuk mencari peruntungan? Serahkan keterampilan dan senjatamu, mungkin kami akan berbaik hati untuk membawamu ke sana. Lin Nan mendengus dingin, duduk bersila di tanah di luar kota dan mulai menghirup dan menghembuskan energi spiritual. Bukannya Lin Nan takut pada para pemburu ini. Namun dia adalah pekerja lepas Ruan Qingqiu, jadi dia harus mengawalnya sepanjang perjalanan. Kalau saja aku terbasmi sesaat setelah meninggalkan kota terpencil itu, misiku akan gagal. Tidak lama kemudian, Ruan Lengtang datang bersama Ruan Qiufeng dan Ruan Qingqiu, dan tampak tercengang saat melihat Lin Nan. Lin Nan mengangguk pada Ruan Qingqiu. Hei, cewek ini cantik sekali. Ketiga pemburu yang menunggu Lin Nan di depan tertawa terbahak-bahak, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan yang tak terselubung, yang sangat jahat. Apakah Anda ingin kami menemani Anda? Harganya bisa dinegosiasikan. Menginaplah bersama kami selama 1 malam. Bising, Lin Nan mendengus dingin dan menatap Ruan Qingqiu. Dia tampak sangat tidak senang. Tertawa, Lin Nan bahkan lebih kejam saat ini, dan Ding Hai Shenzhen di tangannya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya. Rune yang rumit dan tampak kacau terus-menerus aktif, dan langit dipenuhi bayangan tongkat, yang cukup mengejutkan. Saat berikutnya, tubuh Lin Nan melintas bagaikan kilat, dengan Ding Hai Shenzhen di tangannya yang tampak megah. Tidak seorang pun dari kalian bisa pergi hari ini. Lin Nan mendengus dingin, seolah-olah ada dewa atau ibel di dunia ini. Ketiga pemburu itu jelas tercengang. Lin Nan tampak begitu lemah sebelumnya, dan hampir takut untuk mundur ke kota. Bagaimana dia berani mendatanginya sekarang? Pria besar ini sangat percaya diri. Kemampuan telapak tangannya sangat kuat dan dia telah membasmi banyak musuh, yang membuatnya sangat sombong. Namun sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menyipit, keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya, dan rasa sakit yang tajam di tangannya membuatnya merasa seperti tersambar petir. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di dadanya, darah berceceran di tanah, dan sumber kehidupan pun menghilang. Kalian semua sampah. Dengan kekuatan kalian, beranikah kalian keluar dan mencegat orang? Wah, kamu cari mati. Kamu tahu nggak siapa aku? Salah satu pemburu tampak tertegun dan berkata dengan kejam. Siapa yang peduli padaku? Lin Nan mendengus dingin, tubuhnya bagaikan bayangan ibel, Ding Hai Shenzhen di tangannya jatuh dengan keras, seketika memotong ketiga pemburu itu menjadi tumpukan pasta daging. Bau darah yang menyengat membuat orang merasa terguncang dan takut. Ayo pergi. Lin Nan tampak tenang dan kalem, tanpa gejolak emosi apapun. Ketiga semut ini juga mencari kematian, jadi jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Yang lain juga sudah terbiasa dengannya. Ini adalah profesi pemburu. Kau membasmiku dan aku membasmimu, tergantung siapa yang lebih kuat. Anak ini sangat kuat, dia bisa membasmi 3 pemburu dalam sekejap. Meskipun dia bukan orang kuat yang telah memasuki ranah Raja Dewa, itu tetap menakjubkan. Ruan Lengtang menatap punggung Lin Nan di taman dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebenarnya anaknya sendiri yang tidak baik-baik saja. Dia hanya seorang playboy, bagaimana bisa dia dibandingkan dengan Lin Nan? Mendengus. Ruan Qiufeng merasa tertekan saat melihat sikap Lin Nan yang tak terkalahkan. Dia mendengus dingin dan menuju ke pegunungan Tianhuang bersama Feng Tianzeng. Dia terkejut dan mulai berpikir diam-diam. Lin Nan dan Ruan Qingqiu datang menuju pegunungan Tianhuang. Pamanmu cukup baik, tetapi sepupumu Ruan Qiufeng tampaknya memiliki beberapa pendapat.
Aku harap dia tidak akan menimbulkan masalah bagiku di pegunungan Tianhuang. Tidak, ekspresi Ruan Qingqiu menegang dan dia menjadi sedikit khawatir. Ruan Lengtang telah berulang kali memperingatkan Lin Nan untuk tidak mengambil tindakan terhadap Ruan Qiufeng. Selama bertahun-tahun, banyak peninggalan orang-orang kuat telah muncul di pegunungan Tianhuang. Setelah beberapa kesimpulan, beberapa orang kuat menyimpulkan bahwa ini adalah medan pertempuran antara langit dan bumi. Peluang di sana tidak terukur, dan setiap tahunnya menarik banyak klan dan pemburu untuk datang ke sini. Meskipun ada banyak peluang, peluang itu juga sangat berbahaya. Tidak hanya ada binatang purba, tetapi juga hati manusia yang jahat. Mungkin sesaat sebelumnya, Anda memperoleh obat yang berharga dan bermimpi untuk terbang ke langit dan menjadi makhluk yang sangat kuat. Saat berikutnya, rekanmu akan menusukkan pisau ke jantungmu. Dan di pegunungan Tianhuang, ada lapisan penghalang energi spiritual yang melindunginya. Orang kuat yang tidak memenuhi level yang dibutuhkan secara alami tidak memiliki kesempatan untuk masuk, yang sangat membingungkan. Yang kuat sudah tumbang semua, kenapa masih ada pembatasan seperti ini? Siapa yang memasang penghalang ini? Banyak orang kuat telah mencoba sebelumnya, tetapi mereka semua kembali dengan tangan hampa. Setelah beberapa jam, keduanya akhirnya tiba di pegunungan Tianhuang. Seluruh pegunungan Tianhuang gelap gulita, seakan ternoda tinta. Asap hitam yang tak terhitung jumlahnya mengepul, tampaknya itu adalah energi ibel dan sangat mengejutkan. Sinar cahaya berkelap-kelip seperti riak. Penghalang ini digunakan untuk menguji apakah seseorang dapat memasuki dunia manusia. Jika Anda melampaui pengaturannya, Anda tidak akan diizinkan masuk. Melalui penghalang itu, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa ada ngarai yang sangat sempit dan panjang di depan Anda, dengan vegetasi yang lebat, pohon-pohon tua, dan tebing-tebing, yang sangat mengejutkan. Banyak pengembara atau orang-orang dari dalam maupun luar kota yang sepi itu berkumpul di lapangan terbuka di depannya, ada pula orang-orang yang datang dari tempat lain untuk berkunjung. Suara orang-orang sekeras panci yang mendidih. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian tahun, peninggalan seperti itu akan muncul lagi. Aku hanya tidak tahu siapa yang akan mendapatkan kesempatan seperti itu dan terbang ke langit kali ini. Hehe, meskipun aku tidak bisa mendapatkan kesempatan itu, pasti ada banyak harta karun di rerun dewa orang kuat. Disinilah kesempatan sebenarnya berada. Terlalu sulit untuk mendapatkan warisan. Banyak orang memiliki ide yang sama dalam benak mereka. Orang berkuasa manakah yang tidak ingin pengikutnya menjadi unik dan berbakat? Tetapi kondisinya terlalu keras, jadi mereka harus puas dengan pilihan terbaik berikutnya. Ayo pergi. Lin Nan dan Ruan Qingqiu berjalan perlahan ke dalamnya, dan merasakan riak-riak seperti kolam air musim gugur, membasahi tubuh mereka. Membawa sedikit kesejukan, namun tidak ada halangan. Aku nggak ngangka kalau di antara mereka yang berjuang untuk kesempatan ini, ada cewek seperti itu. Setelah melihat Ruan Qingqiu, banyak orang tidak dapat menahan pikiran jahat di hati mereka. Namun, saat dihadapkan pada peluang, semua keindahan hanyalah awan. Sosok-sosok bergegas masuk satu demi satu, dengan tidak sabar mencoba menemukan harta karun langka mereka sendiri. Pegunungan Tianhuang begitu megah dan menakjubkan sehingga pasti ada banyak sekali peluang di sana. Jelas ada banyak tim yang memasuki ngarai. Ada 7 atau 8 tim yang menuju ke arah Lin Nan saja. Tim yang terdiri dari para pemburu ini sangatlah merepotkan. Jika tidak ada konflik, Lin Nan tidak ingin menghadapi mereka. Mereka sangat waspada satu sama lain dan berpisah begitu mereka memasuki ngarai. Lin Nan dan Ruan Qingqiu tidak mengikuti yang lain dan maju dengan cepat ke kedalaman pegunungan Tianhuang. Saat mereka berdua bergerak maju dengan cepat, suara-suara bising di belakang mereka menjadi jauh lebih pelan. Mereka semua menjadi berhati-hati dan tidak berani membuat gerakan sekecil apapun. Anda harus tahu bahwa di sini, suara sekecil apapun dapat mendatangkan bencana besar. Ekspresi Lin Nan juga mulai menjadi serius, dan dia menjadi sangat berhati-hati. Di pegunungan Tianhuang, binatang buas merajalela, termasuk beberapa yang sebanding dengan alam Raja Dewa. Tampaknya banyak orang akan kehilangan nyawa di sini selama periode ini. Wajah Lin Nan tenang dan kalem, tetapi dia sangat waspada dan memperhatikan setiap gerakan di sekitarnya. Tiba-tiba, matanya membeku, dan dia melihat ke kejauhan, berbisik kepada Ruan Qingqiu, ada sekelompok pemburu di depan, dengan beberapa orang dan bau darah. Mereka tidak terlihat seperti binatang buas. Hati Ruan Qingqiu jelas menegang, dan dia menatap Lin Nan di sampingnya dengan sangat khawatir. Wajahnya tenang dan damai, dan dia tidak begitu takut lagi. Lin Nan menyipitkan matanya sedikit dan menatap pepohonan rimbun di depan. Tidak jauh dari situ, dia bisa merasakan kehadiran beberapa aura. Ada pula aura yang tampak sangat kuat, seolah berasal dari seorang master di tingkat Raja Dewa setengah langkah. Lin Nan dan Ruan Qingqiu terus berjalan maju, dan melihat 7 atau 8 sosok muncul di ruang terbuka tidak jauh di depan.
Ketika sosok-sosok itu melihat Lin Nan dan Ruan Qingqiu, mereka tampak tegang, mengencangkan pedang mereka, dan menatap mereka dengan tatapan tidak bersahabat. Suasana tiba-tiba menjadi sangat tegang. Lin Nan melirik ke sekeliling kerumunan dan akhirnya mendarat pada seorang pria yang memegang pisau panjang. Pria itu berdiri di tengah, tampak sangat kuat. Dia bertubuh kekar, dengan lengan terentang, dan wajahnya dipenuhi bekas luka yang mengerikan. Dia tampak sangat ganas. Setengah langkah ke alam Raja Dewa, Lin Nan melirik dan menyipitkan matanya sedikit. Tampaknya orang ini adalah pemimpin orang-orang ini, dan kekuatannya tidak lemah. Posisi beberapa orang lainnya tampak dalam keselarasan sempurna, dan tampaknya mereka berasal dari kekuatan yang sama. Ada dua makhluk lagi yang mendekati alam Raja Dewa setengah langkah. Lin Nan melirik pria itu dan dua orang di belakangnya, merasa sedikit terkejut. Berjalan, Lin Nan berkata dengan tenang. Meskipun ada seseorang di antara orang-orang ini yang sedikit lebih kuat darinya, Lin Nan yakin bahwa tetap mustahil untuk menahannya. Melihat Lin Nan dan Ruan Qingqiu datang tanpa menghindar, sedikit keganasan melintas di mata orang-orang itu. Memegang pedang yang masih meneteskan darah, sedikit kekejaman melintas di mata mereka. Kedua belah pihak perlahan-lahan saling mendekat, dan ketika jarak di antara mereka hanya beberapa kaki, atmosfer tampak membeku. Lin Nan dan Ruan Qingqiu berjalan perlahan melewati sekelompok orang itu. Lalu, tepat saat Ruan Qingqiu mengira segalanya akan berjalan lancar, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan menekan binatang roh yang ditunggangi Ruan Qingqiu. Hehe, gadis cantik sekali, sayang sekali kalau dia mati di pegunungan Tianhuang. Bagaimana kalau kami, saudara-saudara, melindungimu? Mendengar bisikan menggoda ini, wajah cantik Ruan Qingqiu langsung menampakkan rasa malu dan marah. Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya dan cahaya dingin keluar dari lengan bajunya. Tertawa, cahaya dingin melintas, tetapi pemilik tangan itu juga waspada. Dia mengayunkan pedang di tangannya untuk menghalangi cahaya dingin itu. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat lelaki itu mundur beberapa langkah, dengan sedikit ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. Lin Nan juga menatap Ruan Qingqiu dengan heran. Aku tidak menyangka kalau gadis yang lemah dan rapuh itu ternyata sangat terampil. Seperti yang diharapkan, mereka yang berani memasuki pegunungan Tianhuang memiliki beberapa kemampuan. Tepat saat pria itu menggoda Ruan Qingqiu, sebuah pisau panjang dan sempit menebas wajah Lin Nan. Orang kuat di alam Ling Yuan menoleh dan menatap Lin Nan, memperlihatkan senyuman yang menurutnya sangat ganas. Wah, kamu punya binatang roh yang bagus, Tik Mahadewa di sini. Tentu saja, mereka tidak bisa keluar dari kota terpencil itu, jadi Ruan Lengtang secara alami menyiapkan binatang roh untuk Lin Nan dan Ruan Qingqiu, yang menghemat banyak waktu. Sebelum dia selesai bicara, Lin Nan mendengus dingin, dan bayangan tongkat yang tajam, bagaikan guntur, terus membesar di kedalaman pupil matanya, membuat pria itu begitu takut hingga dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan menghalanginya. Ledakan, bayangan tongkat itu menghantam pedang panjang itu dengan keras. Kekuatan dahsyat itu dalam sekejap langsung membuat lengan pria kuat itu mati rasa. Dia mundur karena malu dan hampir terduduk di tanah dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Siapakah yang menyangka bahwa pemuda tampan ini dapat memiliki kekuatan yang luar biasa? Untuk sesaat, dia terkejut. Lin Nan tampak tenang dan tidak terganggu. Orang yang dipukulnya hingga terjatuh ke tanah kini menatapnya dengan tatapan ganas, penuh hasrat membasmi. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana ia akan menderita kerugian sebesar itu di tangan seorang pemuda. Lin Nan melirik pria kekar itu, dia bisa melihat bahwa pria ini benar-benar orang yang putus asa dan sangat liar. Selama kekuatanmu lebih rendah dari mereka, orang-orang ini akan melahapmu tanpa menyisakan satu tulang pun. Setelah Lin Nan menunjukkan kekuatannya, pria dengan bekas luka di kedua lengannya perlahan menurunkan senjata di tangannya, tetapi sorot matanya saat menatap Lin Nan masih tampak garang. Haha, aku Liu Yuanshan. Kita semua orang kasar dan tidak tahu sopan santun. Jangan tersinggung, anak muda. Pria dengan tangan terlipat itu tersenyum dan membungkuk kepada Duolinan. Lin Nan meliriknya dengan tenang. Pria itu hanya ingin menguji kekuatannya. Jika Lin Nan adalah bantal bersulam, maka dua orang yang tergeletak di tanah sekarang pastilah dia dan Ruan Qingqiu. Namun Lin Nan terlalu malas untuk mengatakannya dan hanya mengangguk kecil. Membawa Ruan Qingqiu maju. Ruan Qingqiu sedang menunggangi binatang roh, matanya yang gelap dipenuhi dengan rasa dingin. Apakah dia terlalu baik? Selalu ada orang buta di mana-mana. Ketika mereka memikirkan kebencian mereka sendiri, dingin di mata mereka menjadi lebih intens. Lin Nan jelas melihat perubahan di mata Ruan Qingqiu, tetapi tidak mengatakannya keras-keras. Saat Lin Nan perlahan menghilang ke dalam ngarai, suasana tegang di sini pun sirna. Bos, apakah kita akan membiarkan mereka begitu saja? Gadis itu benar-benar cantik. Aku benar-benar ingin menangkapnya dan menghangatkan tempat tidurnya.
Melihat hilangnya sosok Lin Nan dan Ruan Qingqiu, pria yang ingin menjaga Ruan Qingqiu menjilat bibirnya dan tersenyum jahat. Tongkat anak itu tampaknya punya beberapa trik. Itu pasti harta karun. Orang lain juga berkata dengan enggan. Anak itu, walaupun kelihatannya biasa saja, sebenarnya dia sangat sulit untuk dihadapi. Aku hanya membutuhkan satu serangan untuk mengusirnya, itu menunjukkan bahwa anak ini luar biasa. Anda tahu, dia adalah pria yang sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa ini bukanlah kekuatan penuh Lin Nan. Liu Yuanshan tersenyum acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Jangan terlalu banyak berpikir, kita di sini untuk sebuah misi. Jika tidak ada seorang pun di sini, kepala pelayan Yun dari Paviliun Harta Karun Laut Giok lebih menarik. Bagaimana gadis kecil ini bisa dibandingkan dengannya? Pelayan Yun dari Paviliun Harta Karun Laut Giok. Setelah mendengar ini, mata banyak orang menunjukkan sedikit warna jahat dan berapi-api. Bos Liu Yuanshan, Bi Haibao Ge juga datang ke pegunungan Tianhuang kali ini, dan Yun Qingran serta Jin Changhai juga ada di sini. Ayo kita ikuti dia. Selama Bos Liu Yuanshan pergi ke sana, kita pasti bisa menangkap mereka semua sekaligus. Hehe, pemimpin kita berkata bahwa selama kita berhasil, hadiahnya pasti akan memuaskanmu. Paviliun Bi Haibao bukanlah orang yang mudah ditipu, jadi berhati-hatilah. Apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang dipikirkan pemimpinmu? Jika kau tidak dapat membayarku imbalan yang kuinginkan, jangan salahkan Liu karena bersikap kejam. Bos Liu Yuanshan, jangan khawatir, tidak akan ada kecelakaan. Mendengar hal itu, lelaki itu sangat gembira dan menjawab tanpa ragu. Ayo kita pergi dan bertemu dengan orang-orang dari Menara Tianhai. Kita akan menerima tawaran ini. Liu Yuanshan tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Ketika semua orang mendengar kata-kata Liu Yuanshan, mereka langsung kegirangan, dan keganasan di wajah mereka juga terungkap. Dia tampak sangat ganas, seolah-olah hendak memulai pembasmian massal. Apa itu Menara Tianhai? Tepat ketika rombongan itu hendak pergi, sesosok tubuh bersandar di batang pohon dan mendesah pelan. Yun Qingran dari Paviliun Bi Haibao. Siapa ini? Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Lin Nan. Lin Nan mengerutkan kening, menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya, matanya penuh dengan ketidakpedulian, dan memasuki hutan tanpa bersuara. Tampaknya saya masih harus mengambil tindakan. Lin Nan, orang-orang itu benar-benar keterlaluan. Ruan Qingqiu sangat malu dan marah sekarang, dan masih marah karena perilaku sembrono orang-orang tadi. Siapapun yang berani menarik perhatiannya membuatnya sangat marah dan dia ingin membasmi mereka. Orang-orang itu punya beberapa kemampuan. Yang terpenting sekarang adalah menemukan rerun dewa itu dan mendapatkan kesempatan. Tidak akan terlambat untuk membasmi mereka. Lin Nan juga sedikit marah, tetapi itu karena mereka ingin berurusan dengan seorang kenalan lama. Jika saatnya tiba, Anda tidak bisa membiarkannya begitu saja. Setelah mendengar jawaban Lin Nan, Ruan Qingqiu jelas sangat gembira dan berkata dengan getir. Jalan di depan tidak akan terasa sepi. Secara bertahap memasuki pegunungan Tianhuang, kami melihat banyak pemburu memasuki tempat ini. Mereka semua melindungi beberapa orang dan tampaknya merupakan anak-anak dari keluarga besar. Mereka semua kuat dan sangat waspada, tetapi tidak sembrono seperti kelompok orang sebelumnya. Mereka tampak ingin sekali mencari peluang. Mereka hanya pekerja upahan, jadi wajar saja mereka tidak mudah membuat masalah. Kalau mereka ada di dunia luar, mereka pasti akan bertindak. Fakta bahwa Lin Nan dan Ruan Qingqiu bersama sangat mudah disalahpahami. Mereka berdua terlihat terlalu muda, yang membuat orang berpikir mereka rentan. Ada juga banyak binatang spiritual di pegunungan Tianhuang. Berkat persepsi Lin Nan yang kuat, jika mereka bertemu dengan binatang buas yang sangat kuat, Lin Nan akan membawa Ruan Qingqiu menjauh darinya sesegera mungkin. Pada hari itu, mereka berdua tidak mencapai rerun dewa. Pada malam hari, itu adalah dunia binatang buas, jadi keduanya tentu saja tidak berani bergerak maju untuk berdagang, jadi mereka menemukan tempat untuk mendirikan kemah. Cahaya yang jernih, seperti kain kasa dan kabut, turun dari langit. Seluruh pegunungan Tianhuang diselimuti cahaya bulan, tampak lebih gelap dan bersinar dengan warna hijau. Kadang-kadang, auman binatang buas terdengar dari kejauhan, membuat jantung Ruan Qingqiu berdebar kencang. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis dan secara alami memiliki rasa takut terhadap binatang buas ini. Di tengah kesunyian malam, tiba-tiba terjadi guncangan di tenda Lin Nan. Suara mendesing. Seketika sesosok tubuh melesat keluar dan cepat menghilang ke dalam hutan. Jatuh ke dalam hutan, Lin Nan melihat tenda Ruan Qingqiu dan menghela napas lega. Lihatlah cahaya bulan yang gelap ini. Ini benar-benar saat yang tepat untuk membasmi seseorang. Namun baru saja dia bergerak, tatapan matanya tiba-tiba terfokus. Dia melihat Ruan Qingqiu yang tidak jauh dari situ sedang menatap Lin Nan dengan tatapan mata tegas, dan raut wajahnya sedikit marah.
Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Nan sedikit mengernyit, karena dia takut Ruan Qingqiu akan mengikutinya keluar. Kamu ingin pergi mencari sekelompok orang yang kamu temui hari ini, kan? Mata Ruan Qingqiu penuh dengan tekad. Hitung aku sebagai salah satunya. Aku tidak ingin diganggu seumur hidupku. Lin Nan tercengang, dia tidak menyangka Ruan Qingqiu akan mengatakan hal ini. Namun orang-orang itu tidak sederhana, dan akan sedikit merepotkan jika Ruan Qingqiu ikut serta. Namun bagi Lin Nan, itu bukanlah tugas yang sulit. Namun, sulit bagi Lin Nan untuk menolaknya, lagi pula, dia adalah orang yang ingin dia lindungi. Ini sangat berbahaya, apakah kamu masih mau pergi? Liu Yuanshan dan yang lainnya bukanlah prajurit biasa, mereka kejam dan tidak berperasaan, tidak dapat dibandingkan dengan pemburu yang dibasmi oleh Lin Nan di luar kota. Aku juga ingin menjadi lebih kuat, daripada harus terus-terusan dilindungi orang lain. Ruan Qingqiu tampak sangat tegas dalam menjawab pertanyaan Lin Nan. Seketika, dengan gerakan tangannya, seberkas energi sejati terkondensasi keluar, dan tekanan samar menyebar, mengalir terus-menerus di tangan Ruan Qingqiu, dan di bawah sinar bulan, terlihat sangat elegan. Lin Nan tampak sangat santai menanggapi perilaku Ruan Qingqiu. Ikuti aku jika kau mau. Ia segera berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki hutan secepat guntur. Tak lama setelah Lin Nan mulai bergerak, tiba-tiba terdengar suara angin bertiup di belakangnya, mengikutinya dari dekat. Seperti yang diharapkan dari seorang keturunan keluarga besar, dia sangat kuat. Lin Nan melihat sosok Ruan Qingqiu di bawah sinar rembulan, tampak sangat anggun, bagaikan peri, dan dia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Dua orang berada di hutan, terus-menerus mengubah arah. Setengah jam kemudian, kecepatannya perlahan menurun. Hampir pada saat yang sama, dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat dan suara pertempuran tidak jauh di depannya. Apakah ini sebuah gerakan? Jantung Lin Nan berdebar kencang dan ia langsung mempercepat langkahnya. Pada saat ini, ada puluhan tokoh yang bertarung terus-menerus, dan suara keras getaran energi sejati ikut tercampur di dalamnya. Bau darahnya kuat dan menyengat. Liu Yuanshan, apa dendam kami padamu? Mengapa kau akan menyerang kami? Wajah Jin Changhai sangat muram. Pada saat ini, orang-orang dari Menara Tianhai dan Liu Yuanshan saling bertikai, yang membuat mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia langsung marah dan memukul mundur seseorang dari Menara Tianhai yang menyerbu dengan telapak tangan, membuat orang itu muntah darah dan mundur. Tidak perlu ada kebencian. Mati saja di sini hari ini. Liu Yuanshan tersenyum dingin, sama sekali tidak menyembunyikan niat membasminya, dan menggoyangkan pedang panjangnya yang dipenuhi aura berdarah. Aku akan memberimu 3 kali lipat harga yang mereka tawarkan. Bagaimana kalau membantu kami di paviliun harta karun Laut Giok? Jin Changhai berkata dengan suara yang dalam. Haha, Jin Changhai, apakah kamu masih berpikir kamu bisa bertahan hidup hari ini? Menara Tianhai berjanji bahwa setelah kami menghancurkanmu, kami akan memberiku setengah dari sumber daya Bihai Baoge. Apakah kamu pikir klaim 3 kali lipatmu masih berlaku? Setelah mendengar apa yang dikatakan Jin Changhai, Liu Yuanshan tidak dapat menahan tawa liarnya. Kalau begitu, mari kita bicara berdasarkan kekuatan kita. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengalahkan paviliun harta karun Laut Giokku. Wajah Jin Changhai tampak sangat jelek dan dia berkata dengan dingin. Basmi dia. Pada saat ini, Feng Zhengnan, pemimpin kelompok Serigala Salju, meraung keras, melambaikan tangannya, menunjuk ke arah orang-orang di paviliun harta karun Bihai, dan tersenyum dingin. Kemudian, banyak orang dari Menara Tianhai menyerbu seperti serigala dan harimau. Setelah Tianhailu dan Liu Yuanshan serta yang lainnya bergabung, tekanan pada paviliun Bihai Bao tampaknya meningkat pesat. Dalam waktu singkat, beberapa orang tergeletak di tanah, dan hidup atau mati mereka tidak diketahui. Yun Qingran, kau duluan. Jin Changhai berteriak keras. Wajah Yun Qingran berubah, dan matanya penuh perjuangan. Tetapi bahkan jika dia tetap tinggal di sini, itu tidak akan ada gunanya dan hanya akan memaksa Jin Changhai bertarung sampai mati. Dia mengatupkan gigi putihnya erat-erat, mengangguk dengan kuat, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas pergi ke kejauhan. Liu Yuanshan telah menunggu lama dan tertawa terbahak-bahak saat ini. Saudara-saudara, kita tidak bisa membiarkannya lolos. Siapapun yang menangkapnya akan memilikinya. Ketika anak buah Liu Yuanshan mendengar ini, mereka langsung meraung seperti binatang buas, dengan tatapan jahat di mata mereka, dan berlari ke arah Yun Qingran. Mendengus. Jin Changhai mendengus dingin, dan energi sejati dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Seperti seekor naga raksasa, dia menggerakkan tubuhnya untuk membantu Yun Qingran menutupi kemunduran mereka dan bertarung sampai mati. Feng Zhengnan melihatnya dan tersenyum dingin dengan kesombongan yang dingin. Paviliun harta karun Laut Giok tidak akan bertahan selama beberapa hari. Dia menghentikan Jin Changhai dengan satu gerakan.
Liu Yuanshan tertawa dan terbang untuk menghalangi jalan Yun Qingran, sedingin dan muram seperti ular berbisa. Mau lari kemana? Nggak ada gunanya melawan. Kenapa nggak ikut aja? Wajah Yun Qingran dingin, dan di tangannya, dia memegang erat pedang biru tua. Liu Yuanshan tersenyum dingin dan bertanya, apakah kamu masih ingin lepas dari telapak tanganku? Itu hanya angan-angan. Dia melambaikan tangannya dan beberapa sosok segera muncul di bawah komandonya. Turunkan itu untukku, jangan rusak. Bos, jangan khawatir. Melihat orang-orang berlarian dari segala penjuru, secercah keputusasaan melintas di kedalaman mata Yun Qingran. Namun di saat yang sama di mana ada keputusasaan, ada pula jejak tekad, dan satu-satunya jalan adalah bertarung sampai mati. Akan tetapi, tepat saat Yun Qingran hendak bertarung sampai mati, suara logam yang beradu dengan pohon terdengar sangat jelas. Suara mendesing. Saat berikutnya, cahaya redup melintas. Cahaya itu menyala, dan setelah serangkaian bayangan tongkat lewat, sesosok tubuh ramping berdiri dengan tenang di ruang terbuka. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ada kekejaman yang kuat di mata Liu Yuanshan, dan jelas bahwa dia mengenali identitas pengunjung itu. Melihat Lin Nan berdiri dengan gagah sambil memegang Ding Hai Shenzhen di tangannya, seringai ganas muncul di sudut mulutnya. Wah, itu kamu. Kalian harus tahu bahwa di sini kita memiliki Feng Zhengnan dan Liu Yuanshan, dua prajurit kuat di level Raja Dewa setengah langkah. Beraninya seorang anak muda seperti ini main-main. Wah, jangan kira aku takut padamu karena aku tidak pernah berdebat denganmu sebelumnya. Beraninya kau merusak kebaikanku. Liu Yuanshan menatap Lin Nan dengan tatapan tajam. Jika Lin Nan tidak membuatnya merasa takut selama pertarungan mereka sebelumnya, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Sementara Liu Yuanshan berbicara, dia memperhatikan dengan saksama ke arah belakang Lin Nan. Melihat sepertinya tidak ada orang lain yang datang, hanya Lin Nan, dia diam-diam menghela napas lega. Melihat anak laki-laki ini begitu muda namun sudah sekuat itu, dia pasti anak dari keluarga besar. Meskipun para pemuda ini harus mengasah diri antara hidup dan mati, mereka biasanya dikelilingi oleh orang-orang kuat yang melindungi mereka dari klan. Tapi sekarang aku belum melihatnya, bahkan jika aku membasmi Lin Nan, aku akan berpura-pura tidak melakukannya. Pemimpin klan Liu Yuanshan sangat kuat, tetapi dia malah menindas wanita lemah di sini. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Aku tidak akan melanjutkan apa yang terjadi hari ini. Lin Nan memainkan jarum Ding Hai Shen di tangannya, lalu menoleh dan menatap Liu Yuanshan sambil tersenyum, wajahnya penuh ejekan. Lingkaran fluktuasi energi nyata di sekitar tubuhnya semakin menunjukkan aura dominasi Lin Nan. Ledakan, aura kuat terpancar keluar dari tubuh Lin Nan. Lin Nan, dia bukanlah tombak lilin bergagang perak yang tidak berguna. Kau pikir kau siapa? Kau telah membasmi orang-orang kami dan kau masih ingin membiarkannya begitu saja. Itu konyol. Di samping Liu Yuanshan, seorang pemburu menatap Lin Nan dengan kejam, meludah dan mencibir. Nak, berbaliklah dan pergi sekarang. Aku, Liu Yuanshan, akan melupakan apa yang terjadi hari itu. Aku juga akan memperlakukan orang yang kau basmi tadi sebagai orang lain. Bagaimana menurutmu? Liu Yuanshan menatap Lin Nan dengan mata merah, merasa tertekan. Mengapa anak ini malah mengincar saya, bukannya mencari peluang? Kalau saja Liu Yuanshan tidak menganggap anak ini aneh, dia pasti langsung mengirimnya ke kematian. Adik kecil, cepatlah pergi. Suara Yun Qingran terdengar mendesak. Lin Nan belum memasuki alam Raja Dewa setengah langkah, bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak master yang hadir. Kamu harus tahu bahwa ada dua orang di level setengah langkah Raja Dewa di sini. Lin Nan menggelengkan kepalanya sedikit, dan matanya yang gelap menatap ke arah kerumunan dan tertuju pada Liu Yuanshan yang hadir. Meskipun banyak orang yang hadir, satu-satunya orang yang membuatnya merasa takut adalah Liu Yuanshan dan Feng Zhengnan. Selama salah satu dari mereka terbasmi, situasi berbahaya saat ini dapat diatasi. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi dia telah terperangkap dalam pusaran itu dan tidak punya pilihan selain membasminya untuk menyingkirkan masalah tersebut. Wah, kelihatannya kau ingin menjadi musuh kami. Melihat Lin Nan tidak berniat mundur, tatapan ganas terpancar di mata Liu Yuanshan. Aura kekerasan juga terpancar keluar dari tubuhnya. Seketika dia melambaikan tangannya dengan kasar, dan suara dingin tiba-tiba terdengar. Basmi dia, pergi, basmi anak ini. Tertawa. Mendengar ini, anak buah Liu Yuanshan langsung mencibir. Dengan energi spiritual yang melindungi tubuhnya, dia bergerak cepat ke arah Lin Nan, dan pedang di tangannya membawa hembusan angin dingin saat dia menatap Lin Nan. Lin Nan tidak peduli dengan anak buah Liu Yuanshan. Di mata Lin Nan, semua itu penuh dengan kekurangan yang sama sekali tidak berdampak padanya, dan malah membuang-buang waktu yang berharga.
Tepat ketika orang-orang itu hanya berjarak beberapa kaki dari Lin Nan, suara angin kencang tiba-tiba datang dari belakang Lin Nan. Ada juga beberapa sinar cahaya dingin yang bercampur, memancarkan cahaya gelap di bawah sinar bulan. Ledakan. Meskipun orang-orang ini melangkah maju, mereka selalu memperhatikan gerakan Lin Nan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa ada seseorang di belakang Lin Nan. Serangan mendadak ini mengejutkan anak buah Liu Yuanshan yang terus melindungi diri dari serangan mendadak ini. Namun meski begitu, banyak orang terkena serangan energi sebenarnya di dalam kegelapan dan tergeletak di tanah, hidup atau mati mereka tidak diketahui. Orang-orang ini belum mencapai alam Raja Dewa setengah langkah, tetapi di bawah serangan yang sangat aneh ini, beberapa dari mereka tewas dalam waktu singkat. Hal ini membuat wajah Liu Yuanshan tiba-tiba berubah dan matanya menyipit. Suara mendesing, cahaya dingin menyambar, dan kolom darah menyembur keluar dari tenggorokan orang-orang itu. Ketika semua orang memperhatikan dengan saksama, mereka melihat bahwa cahaya dingin itu sebenarnya adalah untaian energi sejati yang sangat jernih yang terkondensasi menjadi benang sutra, yang sangat aneh. Di bawah sinar bulan, sesosok terbang dari belakang. Benang sutra yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul menjadi satu benang. Sosok itu mendarat dengan ringan di atasnya, wajahnya tampak sedikit pucat. Jelas, melancarkan serangan terhadap Su Jin juga merupakan beban besar bagi Ruan Qingqiu. Seperti yang diharapkan dari keturunan keluarga besar, harta karunmu sungguh unik. Meskipun Lin Nan melirik Ruan Qingqiu dengan pandangan sekilas, hatinya juga terkejut. Kuda ini tidak dapat diprediksi dan memang sulit bagi para dewa dan hantu untuk menjaganya. Bahkan dengan perlindungan energi sejati, mustahil untuk menghentikan serangannya. Berani membasmi orang-orang Liu Yuanshanku. Gadis, kau benar-benar membuatku marah. Liu Yuanshan tersenyum muram dan menatap Ruan Qingqiu dengan tatapan dingin. Lin Nan tersenyum tipis, ekspresinya penuh dengan kesombongan dan penghinaan, yang membuat wajah Liu Yuanshan sangat suram. Hanya kamu pikir kamu siapa? Kamu sombong sekali. Tatapan mata yang ganas terpancar di mata Liu Yuanshan. Tertawa, saat suara dingin Liu Yuanshan jatuh, aura kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Liu Yuanshan. Energi sejati yang melonjak, seperti api, terus menyala, melindungi tubuhnya. Dia takut Ruan Qingqiu akan tiba-tiba menyerangnya dan membuatnya lengah. Ledakan. Dengan energi sejatinya yang melonjak, Liu Yuanshan menghentakkan kaki ke tanah dengan keras, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan kabur, yang jauh lebih kuat dari orang-orang itu. Setelah sekejap, dia muncul di depan Lin Nan. Ledakan. Saat dia melayangkan pukulan, embusan angin kencang tiba-tiba mengembun di udara dan menghantam tenggorokan Lin Nan dengan keras. Tertawa. Ketika Liu Yuanshan melancarkan gerakannya, Lin Nan tidak berhenti. Aliran energi sejati yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Nan. Sebenarnya tidak jauh lebih rendah dari energi sejati Liu Yuanshan. Hal ini membuat mata Liu Yuanshan mengecil. Bagaimana anak ini bisa memiliki energi sejati yang begitu kuat sementara dia bahkan belum memasuki alam Raja Dewa setengah langkah. Saat berikutnya, serangan kedua orang itu bertabrakan dengan keras. Ledakan. Energi sesungguhnya segera berubah menjadi gelombang tak berujung yang menyapu kemana-mana. Tahukah kamu? Lin Nan berlatih keras siang dan malam, kadar energi sejati di dalam tubuhnya secara alami tidak kalah dengan seorang pendekar alam Raja Dewa setengah langkah pada umumnya. Wajah Liu Yuanshan sedingin es. Dia tidak menyangka bahwa anak di alam roh ini akan begitu sulit dihadapi. Energi sejatinya sebenarnya setara dengan energinya sendiri. Dia merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Tepat saat dia hendak melancarkan serangan lebih lanjut, Lin Nan mundur. Sambil melangkah mundur, dia memegang Dinghai Shenzhen erat-erat di tangannya. Sebaliknya, energi sejati terus-menerus mengembun, memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang membuat Liu Yuanshan merasa takut. Ledakan, aura kuat juga terpancar dari tubuh Lin Nan, dan tekanan yang mengerikan itu bahkan lebih mencengangkan. Saat berikutnya, Dinghai Shenzhen terbang di udara dan menyerang Liu Yuanshan dengan tekanan yang dahsyat. Mata Liu Yuanshan juga tiba-tiba menyusut, dan dia secara alami merasakan ketajaman yang mustahil darinya. Kalau aku sampai terkena tongkat ini, aku takut aku mati di sini. Apa yang tidak dapat dia pahami, apapun yang terjadi, adalah bagaimana seorang anak yang bahkan belum mencapai tahap Raja Dewa setengah langkah dapat melancarkan serangan sekuat itu. Tertawa. Akan tetapi, waktu saat ini tidak memungkinkan Liu Yuanshan untuk berpikir terlalu banyak. Dengan gerakan tangannya, pedang panjang berwarna hitam pekat segera mengembun di tangannya, dan energi sejati dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dari telapak tangan kanannya, kegilaan terus berkumpul. Samar-samar, pada pedang panjang itu, muncul kepala harimau yang ganas, aneh sekali. Aura yang kuat terpancar darinya. Mati. Wajah Liu Yuanshan sangat menyeramkan,
dan dia segera mengayunkan pedangnya, bergerak ke arah Lin Nan seolah-olah hendak merobek gunung dan lautan. Ledakan. Saat berikutnya, terjadi ledakan keras, dan riak-riak energi sejati yang dahsyat meledak dengan hebat ke segala arah dari titik kontak. Anak yang aneh. Wajah Liu Yuanshan berubah pucat, dan aura kuat terus keluar dari bilah pedangnya, tetapi tampaknya dia masih belum dapat mematahkan Ding Hai Shenzhen milik Lin Nan. Kekejaman di mata Liu Yuanshan menjadi lebih intens. Dia menggertakkan giginya dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian pedang hitam pekat itu berubah menjadi merah darah dan mengeluarkan bau darah. Ledakan. Pada saat berikutnya, dengan suara keras, Ding Hai Shenzhen milik Lin Nan langsung terbelah menjadi beberapa kaki, dan Lin Nan juga mundur pada saat ini. Yun Qingran merasa ngeri, dan Ruan Qingqiu juga tampak khawatir di wajah cantiknya. Wah, kamu ini tidak lebih dari ini, tapi berani bertindak seperti pahlawan di hadapanku. Liu Yuanshan menatap Lin Nan dengan dingin, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Kamu bahagia terlalu cepat. Suara samar Lin Nan terdengar di telinga Liu Yuanshan, menyebabkan hatinya bergetar. Mungkinkah anak ini mempunyai trik lain? Pada saat ini, Dewa Ding Hai milik Lin Nan tiba-tiba terjatuh ke tanah, dan hawa membasmi yang tak berujung tiba-tiba menyapu. Senyum sinis muncul di bibir Lin Nan, dan aura aneh dan misterius segera muncul dari tubuhnya. Apa ini? Liu Yuanshan merasakan sesuatu yang tidak biasa, dan semua keanehan terjadi dalam sekejap, membuatnya tidak dapat bereaksi. Baru saja dia tenggelam dalam kegembiraan kemenangan, tetapi di saat berikutnya, Lin Nan membawanya ke dasar. Perasaan buruk tiba-tiba menyerang hatiku. Pada saat ini, mata Liu Yuanshan tiba-tiba menyipit. Di tangan Lin Nan, sebenarnya ada jejak api ungu yang terus melonjak. Dia secantik peri yang menari di bawah bulan. Tetapi pada saat ini, Liu Yuanshan tidak punya waktu untuk menghargainya sama sekali. Sebenarnya ada sedikit rasa takut dalam api ungu itu yang membuatnya sangat takut. Rasanya seperti bisa membakar seluruh gunung. Aura yang kuat dan mendominasi tampaknya ingin mengubah dirinya menjadi ketiadaan. Panas yang mengerikan membuat tubuh Liu Yuanshan langsung berkeringat, tetapi itu adalah keringat dingin. Liu Yuanshan segera mengerahkan seluruh energi sejati dalam tubuhnya untuk melawan, dan itu benar-benar terwujud menjadi perisai yang sangat kuno di depannya. Ada beberapa rune aneh yang terukir di atasnya, dan fluktuasi energi sebenarnya juga sangat kuat. Tepat saat perisai Liu Yuanshan mengembun, senyum dingin muncul di sudut mulut Lin Nan. Ledakan. Lin Nan tersenyum dingin dan mengarahkan jarinya ke Liu Yuanshan dari kejauhan. Tiba-tiba api ungu itu berubah menjadi api yang berkobar hebat, bahkan seolah membakar udara, membuat orang-orang di sekitar merasa jiwa mereka seakan-akan terbakar oleh api. Liu Yuanshan yang berada di tengah-tengahnya bahkan lebih terkejut. Pukulan ini memberinya perasaan hancur dan ekspresi ngeri muncul di hatinya. Keterampilan macam apa ini? Bahkan anak dari keluarga besar pun tidak dapat menguasainya, bukan? Baru pada saat inilah Liu Yuanshan menyadari betapa menakutkannya pemuda di depannya, tetapi dia sekarang menyadari bahwa harga yang dia bayar adalah sesuatu yang tidak mampu dia tanggung. Karena itulah hidupnya. Api ungu samar itu tampaknya mampu membakar kehampaan, bahkan menyebabkan prajurit kuat di tingkat Raja Dewa setengah langkah ini merasakan keputusasaan yang kuat. Tetapi saat ini, dia juga memiliki secercah harapan redup di dalam hatinya, berharap bahwa keterampilan yang diperolehnya secara tidak sengaja dapat menghalangi semua ini. Bertarung sampai mati. Ledakan. Liu Yuanshan menggertakkan giginya, mengambil perisainya, dan menghantamkannya keras ke arah api ungu. Tiba-tiba, suara keras bergema di langit malam, dan api yang tak terbatas menyebar ke segala arah seperti ombak yang bergulung-gulung. Sayangnya perjuangannya sia-sia dan semua api berhasil dipadamkan. Tidak bagus. Pikiran ini tiba-tiba muncul dalam benak Liu Yuanshan. Namun, kita tidak bisa mundur sekarang. Begitu kita mundur, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Dia menggertakkan giginya dengan keras, dan semua energi sejati di tubuhnya tersapu keluar. Saat energi sejati dilepaskan, tubuh Liu Yuanshan tiba-tiba membusuk, dan daging serta darahnya menghilang. Dia berdiri di sana seperti tumpukan tulang, yang mengerikan. Dan pada saat ini, seluruh energi sejati mengelilingi perisai di tangan Liu Yuanshan. Liu Yuanshan hanya memiliki sedikit kehidupan di matanya, dan dia seperti mayat berjalan. Raut wajah Feng Zhengnan tiba-tiba berubah. Ia tidak menyangka bahwa Lin Nan bisa memaksa seorang pria kuat yang selevel dengannya ke titik ini. Ledakan. Saat berikutnya, dua aliran energi sejati milik orang yang berbeda saling menyatu. Seluruh ruang terbuka tiba-tiba menjadi sunyi, lalu meledak dengan suara keras, seperti gelombang yang tak berujung, menyebar ke segala arah. Ledakan. Tubuh Lin Nan juga terlempar puluhan meter jauhnya oleh ledakan yang sangat dahsyat ini, dan wajahnya menjadi pucat. Lagi pula, orang ini juga seorang pria kuat di tingkat Raja Dewa setengah langkah. Saat tatapan Lin Nan beralih ke arah tengah,
Ekspresi terkejut muncul di matanya. Sebuah lubang besar muncul di sana, sungguh mengejutkan. Api ungu itu berasal dari kekuatan guntur yang diperoleh Lin Nan dari Gunung Beiteng. Tidak ada yang menyangka bahwa api itu akan memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat. Di samping lubang besar itu, ada beberapa orang yang terluka oleh ledakan energi sejati tadi. Mereka tergeletak di tanah sambil mengerang, tidak dapat bergerak sejenak. Luka Lin Nan tidak serius, tetapi Liu Yuanshan benar-benar terkena semua serangan itu. Saat terkena, dia sudah menyemburkan darah. Daging dan darah di tubuhnya telah dikorbankan olehnya, membuatnya tampak semakin tidak manusiawi. Sosoknya tiba-tiba melesat pergi seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan, menyemburkan beberapa teguk darah. Dia benar-benar tampak seperti mayat yang merangkak keluar dari makam kuno. Tertawa, Lin Nan tiba-tiba berdiri, dan aliran energi sejati mengelilinginya. Pada saat ini, dia bagaikan seorang abadi di bawah sinar bulan, dengan temperamen yang anggun dan luar biasa. Dengan jentikan telapak tangannya, Ding Hai Shenzhen tiba-tiba memancarkan cahaya dan dipegang di tangan Lin Nan. Sambil memegang Ding Hai Shenzhen, dia mengambil satu langkah, dua langkah, dan berjalan menuju Liu Yuanshan. Feng Zhengnan mengerutkan kening dan bergerak sedikit, mencoba menghalangi Lin Nan. Tetapi pada saat ini, Jin Changhai mencibir dan berdiri menyamping untuk menghalangi Feng Zhengnan. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu lewat? Aku gagal, tapi aku tidak menyangka itu akan terjadi di tanganmu. Suara serak Liu Yuanshan terdengar, dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok Lin Nan. Matanya dipenuhi dengan keengganan, tetapi dia tahu bahwa pemenangnya akan menjadi raja dan yang kalah akan menjadi bandit, dan tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun lagi. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Ekspresi Lin Nan tidak berubah sama sekali. Ding Hai Shenzhen di tangannya tiba-tiba melengkung dan jatuh dengan keras. Orang kuat di alam Raja Dewa setengah langkah tewas tragis di tangan Lin Nan. Bos Feng, apakah Anda juga ingin mengikuti jejak Liu Yuanshan? Di lembah di bawah naungan malam, Ruan Qingqiu membasmi sebagian besar anak buah Liu Yuanshan, dan Lin Nan langsung membasmi Liu Yuanshan. Orang-orang di Menara Tianhai dipenuhi rasa khawatir, takut kalau mereka akan menjadi korban berikutnya. Orang-orang lainnya sangat tertekan dan ingin meletakkan pedang di tangan mereka. Momentum yang hampir sepihak sebelumnya tiba-tiba lenyap begitu saja dalam sekejap. Hal ini membuat tatapan kejam di mata Feng Zhengnan menjadi lebih intens. Feng Zhengnan terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Nan. Kalian harus tahu bahwa Liu Yuanshan dan dia sama-sama hebat. Lin Nan saja sudah membasmi Liu Yuanshan, apalagi dirinya sendiri. Bahkan jika energi sejati Lin Nan tidak kuat sekarang, siapa yang tahu apakah Lin Nan punya rencana cadangan. Terlebih lagi, ada Jin Changhai lain di sini yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya. Setelah Liu Yuanshan terbasmi, dia menyadari bahwa situasi keseluruhan yang sudah susah payah dia bangun, kesempatan emas untuk menghancurkan paviliun Bihai Bao, telah dirusak oleh Lin Nan. Tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa Liu Yuanshan, situasi harus membasmi seperti saat ini tidak ada lagi. Jika aku terus melawan, aku takut aku akan terbasmi. Api unggun yang berkobar itu terpantul di wajah Feng Zhengnan, tampak berkedip-kedip. Orang-orang dari Menara Tianhai mengepung Feng Zhengnan. Aura berdarah di tubuh mereka tampak jauh lebih lemah setelah melihat Lin Nan. Mereka menatap Feng Zhengnan dengan gugup, mengepalkan tangan, takut kalau pemimpin mereka akan mengatakan sesuatu yang akan menyebabkan akhir bagi kedua belah pihak. Sekalipun mereka telah membuat rencana, mereka tidak ingin kehilangan nyawa dengan sia-sia ketika mereka tahu mereka akan mati. Kalian beruntung kali ini. Feng Zhengnan mendengus tak berdaya. Pada saat ini, apapun yang terjadi, dia harus menelan amarahnya. Meskipun Liu Yuanshan telah meninggal, dia masih memiliki banyak orang tersisa. Jika saya ingin pergi, orang-orang dari paviliun Bihai Bao tidak dapat menghentikan saya. Namun, jika aku menundanya sedikit lebih lama, hingga energi sejati Lin Nan pulih, aku tidak akan bisa pergi meskipun aku ingin. Feng Zhengnan, aku, paviliun Bihai Bao, telah mengingat apa yang terjadi hari ini, dan aku pasti akan datang mengunjungimu suatu hari nanti. Jin Changhai menatap Feng Zhengnan dengan mata dingin. Jika Lin Nan tidak muncul tepat waktu, paviliun Bihai Bao tidak akan pernah muncul lagi setelah hari ini. Dendam ini sungguh besar, meskipun paviliun Bihai Bao sebagian besar bergerak di bidang bisnis, ada banyak orang berkuasa di antara mereka. Tentu saja, banyak orang akan datang untuk bergabung karena mereka punya uang. Setelah kembali, saya khawatir Menara Tianhai akan terlibat dalam pertempuran sengit, yang mungkin saja merupakan pertempuran kehancuran. Ekspresi Feng Zhengnan juga berubah jelek saat ini. Sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Melihat tatapan dingin Jin Changhai, dia masih berkata dengan keras, kepala ayolah.
Jangan berpikir bahwa Feng takut padamu. Namun itu hanya omongan belaka, Feng Zhengnan mendesah dalam hatinya. Awalnya, itu adalah situasi yang sempurna dan pasti berhasil, yang dapat memberinya keuntungan besar dan membuat menara Tianhai miliknya semakin gemilang, tetapi berakhir pada situasi seperti sekarang. Apakah aku harus meninggalkan semua yang sudah aku kerjakan dengan keras dan melarikan diri demi hidupku lagi? Pada saat ini, pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Feng Zhengnan. Berjalan, Feng Zhengnan, dengan ekspresi sangat muram di wajahnya, mundur ke kejauhan bersama anak buahnya. Saat dia pergi, dia tidak lupa melotot tajam ke arah Lin Nan, lalu cepat-cepat menghilang di dalam malam. Menyaksikan Feng Zhengnan dan yang lainnya berjalan pergi, orang-orang di paviliun harta karun Bihai menghela napas lega dan benar-benar rileks. Banyak orang terjatuh ke tanah karena kelelahan, terengah-engah, dan tidak dapat bergerak. Permainan kematian yang tak terelakkan ini terlalu tragis. Membiarkan mereka pergi begitu saja. Bukankah itu terlalu mudah bagi mereka? Terima kasih banyak, adik kecil. Yun Qingran cepat-cepat berjalan ke samping Lin Nan dan berkata dengan penuh kebencian. Lin Nan tersenyum tenang, tidak peduli sama sekali. Apa lagi yang kau inginkan? Jika mereka bertarung lagi, setidaknya setengah dari orang-orang di sini akan mati. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melarikan diri. Terima kasih banyak, temanku. Jin Changhai berjalan ke arah Lin Nan dan berkata sambil membungkuk. Tetapi Jin Changhai tidak dapat mengerti mengapa pemuda ini mau menolongnya. Jika kita membantu Liu Yuanshan dan yang lainnya sebelumnya, Bihai Baoge tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Mereka tidak hanya membantu kita, tetapi mereka juga berjuang keras. Jangan khawatir, orang-orang ini memprovokasi saya beberapa hari yang lalu, jadi saya datang ke sini untuk menghilangkan masalah. Penjelasan Lin Nan menghilangkan keraguan mereka. Awalnya aku ingin mencoba peruntunganku di pegunungan Tianhuang, tetapi aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain kembali dan menyelesaikan masalah ini dengan mereka. Jin Changhai melirik ke arah mana Feng Zhengnan pergi dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya dan berkata. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baikmu saja, kata Lin Nan sambil tersenyum tipis. Aku akan mencoba peruntunganku di sini. Mungkin akulah orang yang ditakdirkan. Haha, kalau begitu Jin juga menunggu kabar baik darimu. Jin Changhai juga tersenyum, dan kekejaman di wajahnya pun menghilang. Jin Changhai juga ingin berteman dengan seorang pemuda berbakat yang berada di level spiritual tetapi dapat membasmi orang kuat di level setengah langkah Raja Dewa. Mulai sekarang, selama Anda memiliki permintaan apapun, Jin Changhai pasti akan membantu Anda. Kalau begitu kamu bisa istirahat dulu lalu pergi. Lin Nan tidak ingin membuat masalah lagi. Paviliun Bihai Bao saat ini tidak dapat menahan penjarahan dari sekelompok orang lainnya. Jin Changhai jelas punya ide yang sama. Selamat tinggal. Setelah Lin Nan membungkuk, dia membawa Ruan Qingqiu kembali ke arah semula. Ruan Qingqiu juga mengikuti di belakang dengan pita sutranya. Begitu kau meninggalkan pegunungan Tianhuang, kau harus datang menemuiku. Yun Qingran buru-buru memanggil dari belakang, wajahnya memerah, dan dia terlihat sangat menawan di bawah sinar bulan. Selamat tinggal. Suara Lin Nan datang dari kejauhan, sangat halus dan jelas terdengar dari tempat yang sangat jauh. Mengapa kamu merindukannya begitu cepat? Jin Changhai bergumam sambil melihat punggung Lin Nan yang menjauh. Anak ini tidak sederhana. Jin Changhai adalah seorang pria yang sangat berpengalaman. Melihat benang sutra di bawah kaki Ruan Qingqiu, sedikit kesungguhan melintas di matanya. Ini adalah harta karun yang sangat dahsyat, dan bukan sesuatu yang hanya dapat dihasilkan oleh keluarga sederhana. Wanita ini juga tidak sederhana. 1950